Susmita, saya dari SMP Negeri 52 Koto. Dalam hal ini Pak, saya ingin mewawancarai Bapak mengenai pengambilan keputusan dilema itu. Kira-kira Bapak punya waktu dan kesempatan Pak? Ya, silakan. Alhamdulillah, luar biasa sekali ya Pak. Jadi ada beberapa pertanyaan ini Pak ya. Yang pertama mungkin kita langsung saja Pak ya. Yang pertama saya ingin bertanya kepada Bapak, bagaimana Bapak mengidentifikasi situasi yang merupakan dilema etika atau sekedar bujukan moral? Jadi dalam hal ini kami biasanya mengidentifikasi dilema etika, etika keputusan yang diambil melibatkan dua nilai kebajikan yang sama-sama benar. Dalam dilema etika ini, kedua pilihan sering memiliki dasar yang kuat dan penting, seperti antara keadilan dan kasih atau loyalitas dan kebenaran. Kami memisahkan ini dari bujukan moral yang lebih kepada godaan yang mengambil keputusan yang menguntungkan secara pribadi atau tidak sesuai dengan prinsip etika yang sudah ditetapkan. Untuk membedakannya, kami mempertimbangkan apakah kedua pilihan ini memiliki landasan moral yang kuat, bukan hanya keputusan praktis. Oke Pak. Pertanyaan yang kedua ya Pak ya. Ya. Bagaimana Bapak mengambil keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, dalam hal ini Willy, kalau misalnya ada dua kasus yang sama-sama memiliki kebenaran dan sama-sama mengandung nilai kebajikan, maka dalam hal ini kami menggunakan kerangka 4 paradigma etika. Mana yang pertama, ada kebenaran versus loyalitas. Artinya, apakah harus mengikuti aturan yang ada atau melindungi reputasi seorang murid atau guru. Kemudian kerangka paradigma yang kedua itu namanya individu versus komunitas, mana keputusan yang menguntungkan seorang murid atau guru tetapi berdampak pada kelompok lain. Kemudian kerangka yang ketiga, jangka pendek dan jangka panjang, mengambil keputusan yang menguntungkan sekarang atau memikirkan dampak jangka panjang. Kemudian yang terakhir, yang keempat, ada namanya kerangka keadilan versus kasih. Artinya apakah memberikan hukuman sesuai aturan atau memberi keringanan dengan belas kasih. Maka dalam hal ini tadi, maka 4 faktor yang di ataslah yang menjadi pertimbangan bagi kami dalam hal mengambil keputusan dalam kasus-kasus yang sama-sama mempunyai kepentingan yang sama, benar, dan sama-sama mengandung kebajikan. Oke, jadi ada 4 paradigma ya Pak ya. Yang pertama tadi kebenaran vs loyalitas, kemudian individu vs komunitas, berikut yang ketiga jangka pendek vs jangka panjang, kemudian keadilan vs kasih ya Pak ya. Oke, pertanyaan yang ketiga Pak, luar biasa sekali Bapak ya. Langkah-langkah atau prosedur apa saja Pak yang biasa Bapak lakukan dalam pengambilan keputusan pada dilema etika ini? Dalam hal pengambilan keputusan terkait dilema etika ini, ada tentunya ada langkah-langkah yang kami ambil. Mana di sini yang pertama yaitu mengidentifikasi siapa saja yang terlibat dan apa kepentingannya. Kemudian yang kedua yaitu menggunakan 3 prinsip etika, yaitu prinsip berbasis hasil. Ini adalah apakah hasilnya membawa manfaat atau tidak. Kemudian namanya prinsip berbasis aturan, artinya apakah keputusan sesuai aturan yang ada. Dan yang terakhir prinsip berbasis perawatan, apakah keputusan memperhatikan kepentingan semua pihak. Kemudian ada yang ketiga, yaitu langkah yang ketiga namanya kami juga menerapkan 9 langkah pengujian untuk menilai keputusan kami, seperti
uji kepantasan, uji manfaat, dan uji keadilan. Oke Pak, berarti ada tadi 3 prinsip etika Pak ya. Yang pertama tadi berbasis hasil, kemudian berbasis aturan, dan berbasis perawatan. Berikut Pak, hal-hal apa saja yang kira-kira Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Nah, dari dalam hal pengambilan keputusan pada kasus dilema etika itu, hal yang efektif yaitu mengambil keputusan adalah melibatkan banyak peserta guru. Yaitu kami melakukan diskusi dengan tim guru, yaitu konselor dan orang tua untuk memastikan keputusan yang diambil tidak hanya menguntungkan satu pihak. Kolaborasi, refleksi tentunya sangat penting diadakan demi mendapatkan keputusan yang tepat. Selain itu, komunikasi yang jelas dan transparan dalam pengambilan keputusan ini juga sangat membantu. Maka sehingga semua pihak mengerti mengapa keputusan itu diambil. Berarti penting kolaborasi dan keterbukaan ya Pak ya. Pertanyaan berikutnya Pak, tantangan apa yang Bapak hadapi dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Mengenai tantangan tentu ada begini ya. Maka yang tantangan terbesarnya adalah menjaga keseimbangan antara keadilan dan belas kasihan. Ini yang sangat penting sekali. Kadang kita harus membuat keputusan yang tampak keras tetapi adil. Namun ada kalanya kebijakan itu perlu disesuaikan agar lebih manusiawi. Tekanan dari berbagai pihak juga sering terjadi. Menjadi tantangan misalnya dari orang tua, guru, atau masyarakat yang memiliki harapan yang berbeda. Dalam hal ini tentu semuanya harus dipertimbangkan. Jadi memang di segala hal pasti ada tantangan Pak ya. Tapi di balik tantangan pasti ada solusi. Berikut Pak, apakah Bapak memiliki jadwal atau aturan tertentu dalam penyelesaian dilema etika ini? Atau biasanya diselesaikan langsung di tempat atau bagaimana Pak? Ya, terkait jadwal penyelesaian kasus dilema etika ini, tentu kami selalu berusaha untuk menyelesaikan dilema etika ini secara secepat mungkin. Ya. Tetapi walaupun cepat artinya, tetapi harus tetap tidak tergesa-gesa. Kami memberikan waktu untuk berdiskusi, menganalisis situasi terlebih dahulu. Kadang kami melibatkan pihak-pihak terkait untuk memastikan keputusan mencerminkan kepentingan semua. Kami tidak memiliki jadwal kaku dulu ya. Jadi akan tetapi walaupun tidak seperti itu, maka kami terus tetap memastikannya proses itu berjalan dengan lancar dan efisien. Baik Pak. Apakah ada Pak seseorang atau faktor-faktor tertentu yang membantu Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Terkait dalam pengambilan keputusan ini tentu ada beberapa faktor yang kami libatkan dalam pengambilan keputusan ini, yaitu di sini kami tentu berdiskusi dengan tim guru, konselor, dan kadang komite sekolah jika situasinya sangat kompleks. Artinya jika dibutuhkan tentu harus mengundang ataupun berdiri dengan beberapa pihak. Kami juga mencari saran dari pakar etika atau psikolog pendidikan jika diperlukan. Selain itu, pengalaman sangat membantu dalam menghadapi situasi serupa di masa lalu. Oke Pak, dari semua hal yang sudah Bapak sampaikan tadi ya Pak ya, apa pembelajaran terpenting yang bisa Bapak petik dari pengalaman Bapak terutama dalam mengambil keputusan terkait dilema etika ini? Jadi dalam pengambilan keputusan terkait dilema etika ini tentu dapat pembelajaran yang penting, ya.
mana adalah pentingnya keseimbangan antara keadilan dan belas kasih. Tidak ada keputusan yang selalu hitam atau putih. Situasi sering menuntut kita melihat dari berbagai perspektif. Artinya harus mempertimbangkan beberapa cara pandang. Refleksi dan kolaborasi juga dengan orang lain juga menjadi kunci dalam memastikan keputusan yang diambil itu tidak hanya adil tetapi harus manusiawi. Oke Pak, jadi kesimpulannya tadi harus seimbang antara keadilan dan belas kasih rasa manusiawi kita Pak ya. Terima kasih banyak Pak untuk kesempatannya. Di kesempatan berikut mungkin saya akan wawancara Bapak lagi. Saya harap Bapak tidak bosan-bosan ya. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.